di sekolah Al-Azhar International Islamic Boarding School. Which language do you prefer to speak? English? Arabic? Ayyul lughah ahabbu ilaikum an atakallam? Indonesia, bahasa. Allah kumpulkan kita di sini dalam rangka untuk belajar bareng. Semoga Allah jadikan majelis ini sebagai majelis yang barokah. Dan di sini berkumpul para santri dari mulai kelas 7, angkat tangan. Al-Fasus Sabi, Aktsarukum, yang paling banyak ya, kelas 8. Masya Allah. Kelas 9. Aqalluhum, kelas 9. Yang paling sedikit? Atau banyak yang pulang? Hah? Banyak yang pulang. Kelas 10, kelas 2, kelas 11 belum ada sih. Kelas 11, kelas 12. Masya Allah. Talibani fakat? Cuman 2. Yang lain? Nah, yarji. Alhamdulillah. Berapapun jumlah kalian, semoga tidak menurunkan semangat untuk belajar. Antum senang, kalian senang jumlah siswanya banyak atau sedikit? Sedikit. Kenapa? Bisa menguasai lapangan bola ya. Kalau banyak nanti rebutan. Tayyib. Pertama, Ustadz tanya terlebih dahulu. Yang datang ke sini tujuannya untuk bermain, angkat tangan. Ada? Baik, yang datang ke pondok tujuannya untuk belajar, angkat tangan. Tujuannya apa? Enggak punya tujuan? Belajar. Baik. Yang belajar di Islamic Center ini atau di sekolah ini untuk mencari ilmu dunia, angkat tangan. Nyari ilmu dunia. Mau pinter fisika atau matematika atau yang lain. Oh banyak ya. Yang mau nyari ilmu agama. Kok angkatan 2 kali? Angkat tangannya 2 kali? Oh, baik. Yang pengen hafid Quran. Masya Allah. Alhamdulillah. Tayyib. Tayyib. Alhamdulillah. Hasbukum, cukup ya. Pertama, Ustadz sampaikan di sini sifatnya doktrin ya. Tidak boleh mondok kecuali untuk tujuan belajar. Sepakat? Sepakat ya. Sehingga yang dicari lapangan futsal atau tempat belajar? Tempat belajar atau lapangan futsal? Tempat belajar. Kalau pondok ini nggak punya lapangan futsal, nggak punya mini soccer, nggak punya tempat untuk bermain, latihan memanah, tidak punya fasilitas semuanya, kira-kira masih mau tinggal di sini enggak? Enggak. Pindah. Jadi yang lebih dicari yang mana? Tempat belajarnya atau tempat bermainnya? Baik, yang lebih senang tempat bermainnya bagus, angkat tangan. Yang lebih senang, kalau tempat bermainnya bagus, aku senang, angkat tangan. 1, ada lagi 2, 3, gak apa-apa, angkat tangan. Baik. Yang lebih senang tempat belajarnya bagus, angkat tangan. Masya Allah. Kali ini jawabnya boleh tidak jujur ya. Barakallahu fikum. Apapun alasan kalian untuk datang ke ma'had ini, baik lebih mengedepankan banyak permainan ataupun belajar, itu adalah latar belakang kalian. Tapi sekarang kita akan sama-sama menyatukan sebuah visi dan cita-cita bersama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam kondisi kita ini dimulai dari 0. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan diri kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apapun.
Ustadz kasih hadiah langsung, tunai 5 juta. Bagi siapa yang bisa menjawab, cukup angkat tangan, langsung cash 5 juta di depan. Sanggup? Sanggup ya? Baik. Pertanyaannya cukup mudah. Nanti yang bisa jawab, langsung angkat tangan. Cash 5 juta. Siap ya? Baik. Siapa yang paling cepat angkat tangan, dia yang duluan berhak. Ustaz tanya, baik santri ikhwan maupun akhwat, siapa di antara santri yang ketika lahir sudah hafal surat Al-Fatihah? No one? Ada? Ada nggak? Mustahil. Tidak mungkin manusia ketika lahir dia sudah memiliki ilmu. Karena Allah menegaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi kalian tidak tahu apapun. Sehingga manusia ketika lahir dimulai dari apa? Dari nol. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Lalu Allah jadikan kalian punya pendengaran, punya penglihatan, punya fuad agar kalian bersyukur. Ada berapa boleh Ustaz sebut anggota badan atau fungsi badan yang disebutkan oleh Allah agar manusia bisa dapat ilmu? 3. As-sama' wal basar wal afidah wal fuad. Pendengaran, penglihatan, dan apa? Fuad. Kenapa Allah sebutkan 3 ini? Karena 3 ini adalah unsur utama manusia bisa mendapatkan ilmu. Dipahami ya? Baik, selanjutnya. Saat kamu dilahirkan, semua orang tua kalian punya harapan yang sama. Sehingga kalian diberi akikoh. Kemudian ditulisi dalam lembar kertas akikoh itu, semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa, bangsa, negara, agama, RT, RW, kelurahan, kecamatan. Betul kayak gitu? Betul. Iya. Sehingga orang tua kita ingin menjadikan kita sebagai anak yang serbaguna. Serbaguna maksudnya gimana Pak? Menjadi anak yang bisa memberi manfaat bagi yang lain. Itulah harapan dari orang tua. Maka karena ini menjadi harapan bagi orang tua, jangan kecewakan mereka. Baik, saya tanya bagi para santri. Masya Allah, jazakumullah khairan. Hadiahnya sudah datang. Ini untuk hadiah santri. Jazakumullah khairan. Saya tanya kepada para santri. Di sini yang usianya paling muda usia berapa? Yang 12 tahun angkat tangan. 12 tahun. 12 tahun. 13 tahun. Baik. Yang paling senior 19 tahun. Belum ya, 18. Sudah 18. Baik. Kondisi kalian dari usia 12 sampai 18 tahun. Sudah berapa nilai manfaat yang antum berikan kepada orang tua? Kayaknya kalau saya pikir Pak Ustadz, kita ini lebih banyak menghabiskan daripada menghasilkan. Kalian itu lebih banyak menghasilkan atau menghabiskan? Menghabiskan. Lebih banyak menghabiskan atau menghasilkan? Menghabiskan daripada menghasilkan. Sudah habis berapa, Mas? Tidak tahu ya. Masya Allah. Kalian dibiayai oleh orang tua. Kalian diberi amanah oleh orang tua berupa amanah untuk belajar. Masuk ke sini dibiayai, SPP dibiayai, bahkan kadang ketika waktunya liburan antar jemput dan seterusnya. Semua fasilitas disediakan dari biaya yang diberikan oleh orang tua. Pernah nggak ada perasaan ingin berterima kasih ke orang tua? Baik, coba yang merasa ingin berterima kasih ke orang tuanya angkat tangan yang tinggi.
Yang ingin berterima kasih ke orang tuanya, angkat tangan yang tinggi, yang tinggi. Kalau masih pendek berarti nggak serius. Kau punya orang tua? Pengen berterima kasih ke orang tua? Yang belakang, mau terima kasih ke orang tua nggak? Baik, sebagai anak berbakti kepada orang tua, di mana orang tua sudah banyak berjasa bagi kalian, sudah selayaknya masing-masing anak berusaha untuk berterima kasih kepada orang tua. Pertanyaannya sekarang, kita mulai dari yang kelas 12. Mas Mukal Karim. Yes. Mikdad. Bintang. Bintang. Wayalihi sebelahnya. Qayyim. Bintang dan Qayyim. Tayyib. Mas Bintang dan Mas Qayyim. Hadiah apa yang akan Anda berikan kepada orang tua? Hafal 30 juz. Kenapa? Bisa meningkatkan derajat orang tua di akhirat. Tayyib. Qayyim. Hadiah apa yang akan kau berikan kepada orang tua? Sama. Qayyim ini ingin menghadiahkan kepada orang tuanya hafal 30 juz. Baik. Yang sama seperti Mas Bintang dan Mas Qayyim angkat tangan. Yang ingin memberikan hadiah kepada orang tuanya berupa hafalan Quran 30 juz. Angkat tangan. Angkat tangan ya. Kamu mau hafal 30 juz? Baik, sudah cukup ya. Karena ini adalah hadiah istimewa dari para putra-putra bangsa, mereka ingin menghadiahkan hafalan 30 juz untuk orang tuanya. Dikasih apa sih Pak orang tuanya Pak? Coba dengerin hadis ini. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, "Man qara'al Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nur." Siapa yang rajin baca Quran, mempelajarinya dan berusaha untuk mengamalkannya, maka orang tuanya akan diberi oleh Allah berupa apa? Mahkota dari cahaya. Kemudian wa yuksa walidahu khullatain. Orang tuanya akan diberi pakaian yang indah. La taqumu lahumad dunya. Yang pakaian ini tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya, saking mahalnya. Fayaqulan, maka orang tua ini kaget. Lalu mereka mengatakan, bima kusina hadza? Ya Allah, dengan alasan apa Engkau memberikan pakaian indah kepada kami seperti ini? Coba apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, bi akhdhi waladikal Qur'an. Karena anakmu belajar Al-Qur'an. Jadi yang bisa menyebabkan orang tua kita diangkat derajatnya oleh Allah, diberi hadiah yang istimewa oleh Allah, karena apa tadi? Anaknya berusaha untuk mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran. Belajar Al-Quran dimulai dari apa Pak Ustadz? Dari belajar membaca, lalu berusaha untuk menghafalkan, memahami maknanya, dan ujungnya adalah dengan diamalkan. Seorang muslim ketika melakukan itu, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berikan balasan kepada yang bersangkutan, tapi Allah juga memberikan balasan kepada orang tuanya. Jadi siapa yang ingin memberikan hadiah mahkota untuk orang tuanya, angkat tangan. Yang ingin ngasih hadiah mahkota untuk orang tuanya. Yang ikhwan, angkat tangan yang tinggi, yang serius. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, di sini ada satu hal yang perlu dicatat. Kalau antum mau memberikan hadiah yang istimewa untuk orang tua, berupa mahkota cahaya yang nilainya luar biasa, tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Andaikan hotel Azana Anaya ini dipakai untuk membeli mahkota itu, kurang nilainya, saking mahalnya mahkota itu. Kira-kira hal apa yang perlu kita lakukan? Anda lihat ini ya. Ustaz akan tuliskan sebuah syarat di mana ilmu
bisa bermanfaat. Syarat apa? Ilmu bisa bermanfaat. Ada nggak yang hafal surat Qaf? Yang hafal surat Qaf, angkat tangan. Yang hafal surat Qaf. Bintang hafal? Qayyim? Surat Qaf? Belum? Baik, lanjutkan kalimat ini. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Inna fi dzalika, Ustaz tuliskan. Ladzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Inna fi dzalika la dzikra liman kana, apa tadi lanjutannya? Lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Wa huwa syahid. Baik. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Ini ada di surat Qaf ayat sekian. Baik. Ayat ini menjelaskan tentang syarat ilmu bermanfaat. Sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah, berdasarkan satu ayat ini ada 4 bagaimana agar ilmu itu bisa sampai ke batin. Makanya kalau tadi dibilang bahwasanya manusia terlahir dalam kondisi dimulai dari 0, lalu mulai berkembang pengetahuannya sedikit demi sedikit, piranti yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba adalah adanya apa tadi? Pendengaran, penglihatan, dan fuad. Sekarang kita lihat. Asyartul awal, syarat yang pertama adalah mu'athir muqtadin. Mu'athir muqtadin. Sumber ilmu yang baik. Sumber ilmu yang baik itu apa sih, Pak? Ya kurang lebih maknanya adalah guru yang baik. Karena yang namanya ilmu itu turun-temurun. Kita mendapatkan ilmu dari guru. Guru ini dari guru sebelumnya dan terus demikian. Kalau gurunya orang yang baik, maka kita akan bisa menyerap dari ilmu sang guru dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua, mahallun qabil. Hati sebagai penerima ilmu yang hidup. Hati sebagai penerima ilmu yang hidup. Dan yang dimaksud di sini adalah posisi orang yang belajar dalam keadaan siap untuk belajar. Sehingga saya tadi tanya ya, kalian datang lebih senang bermain atau belajar? Kalau ada yang angkat tangan, aku lebih senang main futsal. Ini salah tempat. Yang suka main futsal nggak di sini, tapi di luar sana. Aku lebih senang main kuda. Oh, ini juga salah tempat. Yang senang main kuda bukan tempatnya di sini, ada di tempat yang lain. Aku lebih senang bermain A, lebih senang bermain B. Emang kau datang untuk bermain atau belajar? Kalau datang untuk belajar, maka seharusnya posisikan dirimu sebagai orang yang siap untuk menerima ilmu. Baik. Yang datang untuk bermain angkat tangan. Gak ada. Selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga adalah liman kana lahu qalbun au alqas sam'a, dan dia mendengarkan. Dan yang dimaksud di situ adalah as-sam', pendengaran yang sehat. Sam'un sahihun, pendengaran yang dalam kondisi sehat. Dan yang dimaksud pendengaran yang sehat, dia tidak memutus pendengaran itu dengan bermain,
dengan tidur, dengan guyon sama temennya. Tuh lihat tuh. Nah, ada yang tidur, bangun yang tidur. Nah, kalau lagi tidur bisa dengerin enggak? Bisa dengerin enggak? Pelan-pelan banguninnya ya. Siapa namanya? Mas Mukal Karim yang tidur? Baik, ada lagi yang tidur di sini? Ya, kelas 7 mungkin masih ngantuk, masih tidur ya. Kelas 8 ada yang tidur? Ketika dia sedang bermain, dia tidur, mungkin pendengarannya enggak fungsi. Ya. Kemudian yang keempat adalah istima'un. Istima'un salimun. Perhatian yang selamat. Artinya fokus. Sehingga di sini berbicara tentang sumber. Ini bicara tentang penerima. Yang ini bicara tentang saluran. Yang ini bicara tentang konsentrasi. Baik. Datang waktu Isya, adzan dulu atau gimana Ustaz? Nah, kita akan dengarkan adzan dulu, nanti kita lanjutkan pembahasan tentang ini. Tafadhal, muadzin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Nabi Muhammadin Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anda perhatikan ini. 4 syarat ilmu bisa sampai ke hati. Sumber ilmu yang baik, hati yang hidup, pendengaran yang terpasang, dan konsentrasi. 1 hilang, ilmu gak bakalan sampai ke hati. Gambaran sederhana, kamu bisa lihat kapan sebuah rangkaian listrik, kemudian lampu di situ bisa menyala. Ketika ini ada sebuah aki, ini ada sebuah aki. Aki ini terhubung dengan kabel. Kabel ini punya saklar. Saklar terhubung dengan lampu. Kapan lampu ini bisa menyala? Lampu akan bisa menyala ketika akinya oke, artinya sumbernya hidup, kabelnya nyambung, saklarnya nutup, lampunya sehat. 1 hilang, lampu nggak bisa nyala. Paham? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Itu adalah peringatan bagi mereka yang punya hati dan dia mendengarkan dengan seksama seolah-olah dia menyaksikan. Kasih contoh dong Ustaz. Pertama kita kasih contoh ini. Memberi sumber ilmu yang baik. Ini kata kunci paling pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi dzalika. Sesungguhnya dalam ayat Al-Qur'an itu sumber ilmu terbaik adalah Al-Qur'an. La dzikra merupakan peringatan. Sumber ilmu terbaik merupakan Al-Quran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut Al-Quran sebagai ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah aku wahyukan kepadamu ruh dari ketetapan kami. Allah sebut Al-Quran sebagai ruh karena dia sumber ilmu yang terbaik. Dan satu hal yang perlu dicatat. Sumber ilmu ini akan berfungsi maksimal ketika Anda memberikan penghargaan kepada yang bersangkutan. Saya ulangi ya. Sumber ilmu ini akan berfungsi maksimal ketika Anda memberikan penghargaan kepada yang bersangkutan. Maksudnya gimana Pak? Kalau orang itu tidak menghargai sumber ilmu, nggak menghargai guru, kadang sama guru tidak hormat, memang dia salaman sama guru, tapi sikap dia sama guru kadang ketus, sikap dia sama guru kadang tidak menghargai, guru bicara tidak didengerin dan seterusnya. Bagaimana guru akan ridho untuk memberikan ilmunya? Bisa saja ilmu itu sampai di papan tulis, tapi dalam kondisi gurunya mungkin jengkel. Tapi Pak Ustadz, guru ini kan sudah aku bayar Pak. Bayaranmu tidak senilai dengan ilmu yang disampaikan oleh sang guru. Tayyib. Mas Mukal Karim. Siapa namanya? Khairul. Min aina antal qadim ya khair? Dari mana? Dari Klaten. Menurut Khairul, guru siapa yang paling Khairul benci? Gak ada? Gak ada. Baik, sebelahnya. Mas Mukal Karim? Faiz. Menurut Faiz, guru siapa yang paling Faiz cintai?
Hah? Banyak. Alhamdulillah. Ada nggak guru yang paling dibenci? Angkat tangan. Ustadz siapa yang paling dibenci? Paling menjengkelkan, paling dibenci ada? 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 Nggak ada? Ada? Nggak ada. Jangan sampai murid menaruh kebencian kepada guru. Kok bisa dia menaruh kebencian kepada guru? Bagaimana mungkin dia menaruh kebencian kepada guru sementara guru telah berjasa kepadanya? Di posisi ketika guru nggak ridho untuk memberikan ilmunya kepadanya, jangan berharap ilmu itu akan memberikan berkah baginya. Sehingga sebagai sumber ilmu, di situ ada namanya keberkahan ilmu. Apa kunci keberkahan ilmu? Apa kuncinya tadi? Ridho sang guru. Ketika gurunya ridho, dia senang dengan muridnya, maka ilmu itu akan bermanfaat bagi sang murid. Tapi kalau gurunya ngajar sambil jengkel, ini hanya sebatas untuk menyelesaikan tugas karena saya sudah kontrak dengan sekolah, dia mungkin bisa nyatet pelajaran itu di papan, tapi barangkali tidak maksimal hatinya. Jangan harap kalian akan bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Baik, Mas Mukal Karim. Hah? Samudra, Masya Allah. Samudra Pasifik atau samudra dari mana? Bojonegoro, Masya Allah. Samudra min Bojonegoro. Wahai samudra, ada nggak guru yang menjengkelkan? Ada? Maafi? Nggak ada? Yang benar? Baik, Alhamdulillah. Wayalihi, Mas Mukal Karim. Askar. Wahai Askar. Ada nggak guru yang bikin Askar suka emosi? Ya? Ada? Nggak ada? Nggak ada. Baik, sekarang kita ke kelas 7 ya. Kelas 7, Masya Allah. Kelas 7. Kelas 7 yang paling banyak bicara, angkat tangan. Kelas 7. Kelas 7? Baik, sebelahnya. Nah, Masya Allah. Ustadz tanya, Mas Muka? Azra. Ya Azra. Azra, coba sebutkan satu nama guru yang paling Azra benci. Ada Azra? Ada nggak guru yang paling Azra benci? Sebut aja ada atau tidak. Tidak perlu nyebut nama ya. Sebutkan, apakah ada guru yang paling Azra nggak sukai? Tidak ada, Masya Allah. Azra bilang tidak ada. Coba santri yang lain ada nggak? Guru yang paling dibenci oleh kelas 7, yang kompak kelas 7? Nggak ada. Ada Mas Mukal Karim? Siapa namanya? Raja. Masya Allah. Ismuhu Raja. Al-Malik Al-Asghar. Raja kecil. Tayyib Raja. Raja. Menurut teman-temanmu Raja, kau akan bercerita tentang temanmu ya. Ada nggak guru yang paling dibenci sama teman-temanmu? Kamu tidak cerita tentang dirimu, kau ceritakan tentang temanmu. Ada nggak guru yang paling dibenci oleh teman-temanmu? Kelas 7. Ada? Baik. Jangan sampai ada. Jadi kalau sampai kalian punya satu guru yang paling dibenci, ini apa-apaan? Kita berutang budi kepada sang guru. Sampai ada ungkapan, ana abdun liman allamani harfan. Aku adalah budak bagi orang yang mengajarkan satu huruf kepadaku. Sebuah ungkapan untuk memuliakan sang guru. Kita ini seperti budak, ibarat budak yang kepada orang yang mengajarkan satu huruf kepada kita. Jadi jaga baik-baik perasaan sang guru ya. Karena ini bagian dari keberkahan ilmu, bersumber dari apa? Keridhaan. Ibarat sebuah aki. Kalian tahu nggak aki? Tahu aki kan? Aki ini akan berfungsi dengan baik ketika kapan? Dia sehat, tidak terganggu perasaannya, tidak terganggu kondisi psikologisnya. Maka jangan kau sakiti hatinya aki, karena aki kalau disakiti nanti redup jadinya. Paham ya? Baik.
Yang kedua, lampu ini harus hidup. Lahu qalbun, dia punya hati. Artinya dia punya hati maksudnya gimana Pak? Sebagai penerima ilmu, fuad adalah lampu yang sehat. Lampu yang sehat itu seperti apa? Dia siap untuk menerima ilmu. Ada nggak Pak orang yang lampunya nggak sehat? Oh banyak sekali Mas. Kadang ada orang yang dia belajar tapi hatinya nggak siap. Aku benci banget sama pelajaran ini. Sehingga walaupun sudah diajari selama bertahun-tahun, karena dia benci pelajarannya, nggak masuk. Betul? Kenapa? Hatinya mati, tidak mau menerima pelajaran itu. Baik. Sebutkan dari 5 pelajaran yang Ustadz sebutkan nanti ya. Mana yang paling kalian benci? Ustadz sebutkan ya. Nahwu, sorof, bahasa Arab, matematika, fisika. Pelajaran mana yang paling kalian benci? Sebentar, saya. Baik, yang benci matematika angkat tangan. Yang benci matematika. Kelas 11, yang benci matematika. Yang nggak seneng matematika ada? Yang nggak seneng matematika angkat tangan. Kelas 7, yang benci matematika angkat tangan. 1, 2, 3. Baik, sekarang yang kedua. Nahwu, yang paling nggak suka belajar nahwu angkat tangan. Ada pelajaran nahwu sini, Sat? Bahasa Arab, yang paling nggak suka belajar bahasa Arab angkat tangan. Pelajaran bahasa Arab nggak suka. 1, 2, mana ada lagi? 3, 4, 5. Sorof nggak ada sorof? Bahasa Arab saja ya? Bahasa Arab. Baik. Pelajaran apa lagi yang paling nggak suka? Fisika. Yang paling benci fisika angkat tangan. Oh banyak fisika. Fisika? Fisika banyak. Baik, hasbukum. Apa lagi? Hah? Matematika. IPS. IPS. Baik. Baik. Sekarang saya usulkan ke Ustadz. Ada kepala sekolah di sini. Karena ini adalah pelajaran yang dibenci oleh para siswa. Bagaimana kalau kita hapuskan saja? Nah, jadi biarin mereka nggak ngerti matematika, nggak ngerti fisika, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti pelajaran apa lagi. Pokoknya kalau dibenci santri hapus gitu aja ya. Setuju? Setuju nggak? Nggak setuju? Apapun pelajaran kalau ada satu santri nggak suka, coret. Sehingga kalau nanti ada satu santri, kamu seneng bahasa Arab nggak? Nggak seneng, coret. Nah. Bahasa Inggris nggak suka, coret. Setuju? Gimana kalau kita hapuskan saja? Nggak setuju? Baik. Semua pelajaran yang tadi kalian sebutkan adalah pelajaran yang paling Ustadz cintai. Sehingga Ustadz kasih kunci ya. Pelajaran yang paling dibenci adalah pelajaran yang paling aku cintai. Sanggup nggak? Pelajaran yang paling sulit adalah pelajaran yang paling aku cintai. It's your challenge. Itulah tantanganmu. Jadi kalau misalnya fisika, kenapa nggak suka fisika? Kenapa nggak suka fisika? Hah? Yang tadi nggak suka fisika, kenapa nggak suka fisika? Susah, 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 ribet. Ustadz ini alumni teknik fisika. Dan dulu seneng fisika. Terus masuk di jurusan teknik nuklir. Prodinya teknik nuklir di bawah Departemen Teknik Fisika. Sehingga bisa menikmati belajar fisika. Ya. Caranya gimana Pak? Pelajaran yang paling sulit adalah pelajaran yang paling aku cintai. Sanggup insya Allah? Baik, coba diulangi ya. Pelajaran yang paling sulit adalah pelajaran yang paling
aku cintai. Baik. Tulis nanti di buku. Pelajaran yang paling sulit adalah pelajaran yang paling aku cintai. Sanggup? Gitu ya. Jadi jadikan pelajaran yang paling sulit adalah pelajaran yang paling antum cintai. Tujuannya apa? Memaksa hati ini biar hidup. Kalau pelajaran yang paling sulit dibiarkan untuk dibenci, selamanya kau tidak akan bisa paham pelajaran itu. Apapun itu. Makanya kalau misalnya ada pelajaran apa yang sulit, wah ini tantangan saya, Pak. Ini adalah tantangan bagiku. Karena ini tantangan bagiku, pertama harus aku cintai dulu, aku nikmati, sulit tapi dinikmati. Bisa nggak menikmati sesuatu yang sulit? Masya Allah. Baik. Mas Mukal Karim. Siapa namanya? Hah? Tadi Ustadz menyampaikan apa? Pelajaran yang dibenci adalah pelajaran yang paling kita cintai. Kok bisa? Bertentangan itu, nggak mungkin. Nah, itu contoh ya. Dia mungkin mendengar, tapi karena tidak konsentrasi, maka saklarnya putus. Kalau saklarnya putus, lampunya nyala enggak? Tidak. Paham ya? Jadi orangnya ada di masjid, pendengarnya sehat? Alfat, sehat? Nah, bisa dengerin. Tapi karena dia nggak konsentrasi, maka saklarnya putus. Mas Mukal Karim. Abian. Min aina anta Abian? Bandung. Sebutkan 4 syarat ilmu yang manfaat. Diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh pengajar, diridhoi oleh. Kok bisa ada diridhoi? Kamu dapat dari mana? Baik, 4 syarat ilmu manfaat apa tadi? Sumber ilmu yang baik, terus penerima yang sehat, lalu pendengaran yang berfungsi, yang keempat konsentrasi. Sudah? Fokus ya? Baik. Abian, pelajaran apa yang paling tidak Abian sukai? Suka semua? Yang benar. Suka pelajarannya atau pengajarnya? Suka pelajarannya. Baik. Jadi kalau kalian sudah mencintai sebuah pelajaran, pilih kira-kira pelajaran yang sulit bagiku. Ini yang paling saya sukai. Tujuannya apa? Karena kalau nanti pelajaran itu kau benci, kau tidak sukai, maka selamanya kau akan tinggalkan pelajaran itu. Upaya untuk mendekat adalah dengan cara mencintainya. Setuju nggak? Setuju. Baik. Selanjutnya, syarat yang ketiga. Sam'un sahih. Au alqas sam'a. Dia mendengarkan dengan seksama. Pendengaran yang sehat itu seperti kabel. Dan kabel ini akan putus. Kabel ini akan putus pada saat orangnya tidur. Karena orang yang tidur dibuat oleh Allah pendengarannya tertutup. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menidurkan Ashabul Kahfi kelas 7, berapa tahun Ashabul Kahfi tidur? 309 tahun. Apa firman Allah Ta'ala tentang Ashabul Kahfi? Wa darabna lahum fi adanihim. Kami tutup telinga mereka. Fil kahfi, di dalam gua, sinina adada, selama beberapa tahun. Sehingga karena pendengarannya ditutup, maka mereka bisa tidur lebih lama. Makanya orang yang tidur itu ibarat kabelnya putus. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikan, maksudnya adalah istima'un salim, dia memperhatikan dengan baik alias konsentrasi. Yang ngobrol sama temennya, mungkin suara saya terdengar, tapi karena dia nggak konsentrasi, saklarnya buka. Ketika saklarnya buka, maka lampu ini mati. Baik, ini ada pada diri kalian. Waktu belajar itu lama atau pendek? Waktu belajar itu lama atau pendek? Coba, Mas Mukal Karim. Aster. Hah? Asta.
Asta artinya tangan ya. Ya Asta. Berapa lama kamu belajar? Lebih lama mana? Tidur sama belajar? Lebih lama tidur. Kau belajar itu waktunya pendek. Jadi sangat disayangkan kalau pas lagi belajar yang waktunya pendek tadi, ini diputus. Berarti ini nggak fungsi. Aki menyala, kabel nyambung alias pendengaran bisa mendengar. Tapi karena dia nggak konsentrasi, ada yang mikir makan, ada yang mikir mainan di luar, ada yang ngobrol sama teman, ada yang mainan HP, ada yang mainan jam tangan. Mungkin mendengar, tapi karena tidak konsentrasi, maka ilmu tidak sampai. Gitu ya. Sehingga tolong diperhatikan dengan maksimal. Waktu kalian belajar di sini hanya 6 tahun. Setelah itu kalian akan menghadapi ujian yang jauh lebih berat lagi di luar. Sekarang mungkin lebih nyaman, maka manfaatkan dengan baik. Kalau belajar yang serius, hormati guru, cintai pelajaran yang tidak kau sukai, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan ilmu yang lebih maksimal. Wallahu a'lam. Itu saja sebagai pengantar. Kita sampai jam berapa Ustaz? Santri makan jam berapa? Oh sudah makan. Berarti boleh sampai jam 10 malam. Sampai jam 2. Baik. Taib. Sekarang kita gantian ya. Selanjutnya nanti Ustadz akan mendengar mungkin curhat, masukan, saran dari para santri tentang bagaimana kegiatan belajar kita. Semoga nanti bisa semakin menambah semangat bagi semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa iyyakum. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Mungkin fi istifsar. Nah. عندكم السؤال المنتهى ayo silakan Aisyah. Fadal. Siapa yang bertanya? Baik, dapat hadiah yang bertanya ya. Taqaddam, silakan maju. Ambil satu. Kasihkan temannya boleh. Insyaallah. Hadiahnya sambusa. Alhamdulillah. Baik. Nanti yang tanya dapat hadiah. Okay, I have two questions. First, can you speak English? Okay. Second, what if you don't understand the lesson? What if you don't understand the language? What do I do? Insyaallah. I'm sorry, I can speak English well. إذا تكلمت بالعربية إن شاء الله نكلم معنا بالعربية ولكن if you wish me to speak English, I'm sorry, I can't speak English. Bye bye. No question? No question. Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya, kan tadi Ustadz bilang sumber ilmu itu apa? Untuk mendapatkan biar ilmu itu masuk ke dalam batin itu kan ada 4. Nah, salah satunya itu kan pendengaran yang bagus, maksudnya mendengarkan serta konsentrasi. Nah, Ustadz itu ada tips gak gitu Ustadz biar kita itu bisa konsentrasi dengan lebih baik saat pelajaran dan saat pendengaran itu misalnya nggak terganggu dengan nggak sengaja ketiduran dan lain-lain gitu. Terima kasih. Aisyah dari Balikpapan 10C. Nah,
Syukran. Ini pertanyaan yang gak bagus ya. As-su'al jayyid. Pertanyaan bagus. Ada tips nggak agar gimana saat kita belajar itu bisa konsentrasi? Mungkin kalian tidak tanyakan ini. Biar dijawab dulu Pak Ustadz ya. Dan ada banyak latar belakang. Aku nggak mau tanya kayak gitu. Biasa saja. Jangan dikira. Terkadang sahabat itu mendapatkan tambahan ilmu disebabkan pertanyaan orang lain. Maka mereka merasa bahagia ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, yang dari pertanyaan itu kemudian muncul ilmu yang baru yang mereka dapatkan. Ya, makanya tolong dihargai yang sudah bertanya, bisa jadi beliau berjasa bagi kalian semua. Fokus ya. Siapa yang bermain berarti dia telah memutus saklar, maka lampu tidak akan nyala. Baik. Gimana tipsnya biar bisa konsentrasi? 1. Posisi menentukan konsentrasi. Kalau kau duduk bersama dengan teman yang suka ngomong, kau duduk bersama dengan teman yang suka ngobrol, kau duduk bersama dengan teman yang suka guyon, yang suka bermain, berarti kau punya teman pengganggu. Sudah? Catat ya. Perhatikan baik-baik agar bisa konsentrasi. Posisi menentukan konsentrasi. Jika kau duduk bersama dengan teman yang suka guyon, suka ngobrol, suka bercanda, suka nggak mau diem, berarti kau punya teman pengganggu. It's toxic people. Itu manusia beracun. Ya, maka 1, yang mau konsentrasi berarti harus pinter pilih teman duduk. 2, yang merasa suka ganggu berarti dia sekarang jangan sampai ganggu, karena dia akan menjadi manusia racun bagi yang lain. Karena dia ganggu temannya, sehingga mungkin temannya pengen fokus, tapi kadang diajak main, dikelitik-kelitikin, disenggol-senggolin, akhirnya malah jadi membuat temannya nggak fokus. 1 ya. Yang kedua, gimana Pak Ustadz biar nggak ngantuk dan nggak tidur? Kan kadang kalau pas lagi main semangat, begitu lagi belajar ngantuk. Lebih sering ngantuk di mana? Angkat tangan ya. Di lapangan futsal atau di kelas belajar? Kalian lebih sering ngantuk di mana? Di Asta. Asta lebih sering ngantuk di mana? Di kelas belajar atau di lapangan? Di kelas. Kenapa Asta ngantuk di kelas? Karena capek di lapangan. Jadi kalian capek di lapangan enggak? Capek Pak Ustadz. Habis dari lapangan kenapa? Terus kemana? Ke kelas. Terus sampai di kelas ngantuk. Ini salah atur waktu. Nah terus gimana Pak Ustadz? Ada waktu bermain, ada waktu belajar, dan ada waktu jeda. Jadi kalian perlu memberikan posisi di mana waktu belajar. Ini waktu belajar. Di sini waktu bermain. Ini jangan nyambung. Ini ada waktu jeda. Waktu jeda ini apa? Tidur. Deep sleep. Di posisi ketika kamu tidurnya anteng, walaupun cuma 15 menit, menghilangkan ngantuk di sini. Dan itulah kata kunci ketika orang ingin bisa seger ketika belajar. Tadi santri pas Ustadz khutbah Jumat di sini ya, ada yang tidur, ada yang goyang-goyang gini, ada yang maju mundur ya, sambil ngantuk. Ini kenapa ngantuk? Saya yakin ini pasti tadi sedang menyembelih kambing, bantu kurban. Ada yang bantu kurban enggak? Mungkin ada. Sehingga dia kecapean, Jumatan ngantuk. Maka seharusnya kau kasih jeda dong. Waktu jeda ini penting. Maka saat kau kelelahan bermain, gunakan waktu jeda untuk tidur sesaat. Sehingga di waktu jeda jangan malah bermain juga. Sudah selesai waktu main sepak bola, jam berapa sampai jam berapa? Misalnya dari mulai asar sampai jam 5. Jam 5 selesai. Masuk ke kamar, istirahat sebentar. Udah? Bila perlu tidur 15 menit, minta tolong sama temennya, tolong aku bangunkan 15 menit ya. Atau pasang alarm. Boleh bawa alarm enggak? Boleh, pasang alarm 15 menit.
15 menit kau tidur dengan khusyuk, ketika bangun sudah seger. Insya Allah nanti kajian di masjid seger, nggak menguap, ya. Tidak ngantuk kayak sebelahnya, karena dia sudah tidur. Begitu ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang lain, ini cara yang paling jitu kalau orang ingin seger ketika belajar, sehingga bisa konsentrasi. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Ukhti Aisyah berkaitan dengan ini. Selanjutnya, Oke, ya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Naura Auni. Saya dari kelas 7. Saya mau izin bertanya. Mungkin pertanyaannya agak menyinggung Ustadz, jadi saya minta izin. Kalau kata Ustadz kan kita nggak boleh ngerasa kurang suka terhadap Ustadz atau Ustazah atau guru-guru yang ada di sini. Kalau semisal Ustazah itu yang naruh rasa kurang suka ke kita, mungkin ngajarin kita itu juga dengan hati yang gak enak. Pokoknya seperti apa yang Ustadz bilang tadi. Itu kita cara ngadepin itu gimana? Makasih, itu pertanyaan saya. Ikhfad sautak. Suaranya jangan keras-keras ya, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh. Apalagi ini di Baitullah, ini di rumah Allah. Tayyib, mewakili dari kelas 7. Gimana kalau ada ustadz atau ustadzah yang nggak suka sama kita? Cara ngadepinnya gimana? Datangi ke rumahnya, Ustadz minta apa? Bukan kayak gitu ya. Baik. Jadi ketika ada guru yang menunjukkan rasa tidak suka, dari mana kamu tahu? Iya, dari sikapnya. Kalau ketemu aku buang muka, kalau ketemu aku ngomongnya nggak enak didengar, sehingga aku tahu ini nggak suka. Ya. Maka nanti boleh disampaikan kepada guru melalui surat. Apakah Ustadz, Ustadzah tidak suka sama aku? Kalau nggak suka, kenapa? Biar aku bisa memperbaiki diri. Mungkin tidak bisa disampaikan langsung, sampaikan lewat surat. Nah, kalau ternyata ada respon, walhamdulillah. Kalau nggak ada respon, nah maka mungkin nanti bisa disampaikan ke wali kelas. Ada wali kelas kan? Nah, sampaikan ke Ustadz atau Ustadzah wali kelas. Ustadzah, kayaknya ada pengajar yang nggak suka sama aku. Bisa nggak minta bantuan untuk jadi penengah biar hubungan kita dalam belajar tetap nyaman. Insya Allah sekolah akan merespon dengan baik. Jadi caranya bukan terus ngajak temunya, ayo demo, kita akan gelar aksi, mogok belajar, bukan kayak gitu. Tapi komunikasikan dengan sopan. Apa tadi caranya? Tulis surat kepada ustadz yang bersangkutan, minta penjelasan kenapa ustadz atau ustadzah tidak suka sama aku. Nanti semoga beliau memberikan respon yang baik. Wallahu a'lam. Begitu ya? Nah. Cukup? Cukup ya. Satu lagi terakhir Ustaz. Nah, tafadhol. Min ikhwan Ustaz. Minal banin. Nah. Dari santri putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Mas, saya Daifatul Rahman Iqbal Setiadi dari kelas 11 Min aina anta? dari Pati. Pati. Ya. Masya Allah. Izin bertanya Ustaz, saya melihat biografi Ustadz itu kan dari S1 UGM. Lalu kenapa Ustadz itu pindah menuju ke Timur Tengah untuk belajar ilmu agama itu kenapa Ustadz? Boleh cerita sedikit Ustadz, saya mau tahu. Baik. Biografi saya nggak penting ya. Kalau ketemu, bismillah. Tidak ada yang istimewa dari apa yang saya jalani, sehingga kalau pengen mengambil contoh orang ideal, tirulah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah jadikan beliau sebagai uswah hasanah bagi seluruh umat manusia.
Lalu kalau kau ingin meniru selain Nabi SAW, tirulah para ulama-ulama, terutama di kalangan para sahabat, kemudian ulama tabi'in dan seterusnya. Cuman kalau ingin ngerti, kenapa sih kau harus pindah dari ilmu umum ke ilmu agama? Sebenarnya tidak pindah, tapi kita semuanya punya kewajiban untuk belajar ilmu agama. Karena belajar ilmu agama itu hukumnya apa? Wajib. Mad dalil, apa dalilnya? Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan tayyib, siapa namanya itu yang ngobrol? Nah, belakangnya. Siapa namanya? Azmi. Najmi bintang. Ya Najmi, apa hukum belajar ilmu agama? Apa dalilnya? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Baik, tadi yang ngobrol lagi sebelah sana. Kalau orang itu ngobrol, apa yang terjadi? Saklarnya putus. Ngobrol itu bareng teman atau sendirian? Bareng teman. Ada yang diajak ngobrol. Berarti yang diajak ngobrol ini diganggu nggak? Diganggu. Maka yang ngajak ngobrol ganggu temennya yang diajak ngobrol. Berarti yang ganggu ini adalah toxic people. Jadi jangan ganggu ya, agar tidak menjadi manusia toksik. Sepakat? Baik. Karena belajar ilmu agama hukumnya wajib, maka siapapun, mau dia dokter, mau dia insinyur, mau dia ahli ilmu komputer, mau dia ahli ilmu A, ahli ilmu B, dia harus belajar ilmu agama. Tidak? Namun di sana ada bagian di mana kita perlu untuk memperbanyak. Kenapa? Mengingat kebutuhan masyarakat. Jadi orang butuh tahu nih tentang fikih muamalah. Orang butuh tahu tentang seperti apa aturan warisan. Orang butuh tahu tentang akidah yang benar. Orang butuh tahu tentang ilmu ini. Dan banyak sekali ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di posisi ketika orang butuh tahu aneka banyak ilmu tadi, kalau tidak ada yang mempelajarinya, maka nanti seluruh masyarakat akan berdosa. Nah, yang dibutuhkan umat ini ketika dipelajari, hukumnya fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Nah, hukum fardu kifayah ini kalau sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain jadi gugur. Karena kebutuhan ini masih kurang, maka kita bareng-bareng punya tanggung jawab. Bisa nggak kau fokus di situ? Sehingga dengan fokus di situ, harapannya nanti fardu kifayah ini terpenuhi. Atau setidaknya ada yang mengisi. Ketika sudah ada yang mengisi, semoga nanti bisa memberi manfaat bagi yang lain. Alhamdulillah, Allah berikan semangat bagi kami untuk belajar ilmu agama ya, dengan tujuan mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi sesama. Tidak ada yang berprestasi dalam diri saya, ini hanya sebatas ya biar kita bisa bareng-bareng ngasih manfaat bagi yang lain. Gitu ya? Baik. Siapa tadi namanya? Iqbal cita-citanya mau kuliah di mana? UGM, jurusan apa? Kedokteran, mau jadi dokter. Masya Allah. Ada yang belum ada mahasiswanya, kedokteran gigi hewan. Tapi belum ada kampusnya ya.